Sinan mau telu dugi pendak kali ya sih, Mbak. Oh. Pendak pindu, Mbak. Ngono. Kowe. Nah, menurut jenengan keadaan wilayah Dusun Pliper niku pripun sakniki, Pak? Sakniki pripun wae karang ngoten niku margi kathah sing rusak. Nek badhe nyuwun bantuan niku radi angel, Pak. Nah, selama ini peran anggota DPR di Pacitan pripun, Pak? Pripun nggih mriki nggih. Ya baru kejangkau kedatangan dewan itu 2 periode ini baru masuk dewan. Sebelumnya belum ada dewan yang masuk. Nah, harapan jenengan apa nih, Pak? Mengki. Harapan kula masalah jalan, Pak. Tolong diutamakan. Kasihan masyarakat, anak sekolah, dan itu kan jalur ekonomi. Pak John, setelah melihat keadaan Dusun Pliper ini, bagaimana menurut jenengan? Sebagai orang Pacitan, saya merasa terharu, merasa sedih. Kok kita setiap Agustus itu berteriak merdeka, terus apa yang disampaikan pemerintah daerah itu kayak 100%, tapi faktanya hari ini kita terjun ke lapangan tahu sendiri kan, sama sekali tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Nah, saya hadir di sini juga dalam rangka itu. Satu sisi saya mengetahui secara langsung, satu sisi saya ingin memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat. Nah, pelajaran politik apa yang akan diberikan kepada masyarakat itu nanti, Pak John? Jangan suara Anda dijual. Kalau suara Anda dijual, ya kejadian seperti ini. Mereka datang hanya sebatas membeli, habis itu hilang, 5 tahun lagi kesini lagi beli lagi, tanpa memperhatikan apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat. Padahal negara, pemerintah itu menyediakan banyak fasilitas, baik itu terkait tentang perekonomian, kesehatan, serta kelompok-kelompok pemberdayaan terhadap kelompok muda. Dan saya lihat bahkan masalah orang tua jompo, janda jompo, yatim piatu itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Ya, terutama sekarang ini kan dana desa sudah digelontorkan ini kan. Dana desa sudah digelontorkan kurang lebih 2,3 miliar ya, untuk 167 desa. Tapi implementasi dari dana desa itu sendiri masih banyak ketimpangan, bahkan ya lebih tragis lagi dalam perencanaan dana desa itu perlu diketahui dana desa itu bukan untuk kepala desa ya, tapi untuk pembangunan yang ada di desa, baik itu pembangunan sarana prasarana maupun pembangunan perekonomian, pertumbuhan perekonomian. Nah, masih banyak desa-desa itu merencanakan perencanaan itu tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Tapi ide itu muncul dari oknum-oknum kepala desa. Nah, kelompok-kelompok yang diundang itu hanya sebagai kur untuk pengesahan. Tapi kalau kita tanya, enggak terlibat mereka. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan real maupun kebutuhan prioritas masyarakat itu tidak terpenuhi. Nah, saya berharap melalui ini, tolong masyarakat desa itu diajak rembukan tanpa memandang siapapun. Diajak rembukan kebutuhan utama desa ini apa? Kalau jalan ya silakan. Dan jangan sekali-sekali kepala desa memihak ketigakan. Ini dilarang keras. Bahkan ada saya dengar di Pringkuku ini ada proyek menggunakan dana desa itu malah ditenderkan ya, wis ditender dilelang, tapi yang nggarap orang nggak punya bendera CV. Sebenarnya nah mereka tidak menggunakan warga setempat sebagai pekerja. Nah ini kan salah besar.
Ya kita menyaksikan sangat memprihatinkan jalan sini, khususnya daerah Meliper sama daerah Sumur, belum lagi daerah ke bawah Logodur yang ke bawahnya Pak Gejring. Wow, hancur total. Di mana keadilan pembangunan itu? Itu saya kesini dalam rangka ini menggali aspirasi, sekaligus kebetulan saya juga maju. Nah ini PR saya ke depan. Nah Pak John, kita tidak bisa memungkiri ya dengan adanya money politik itu pastilah ada itu. Ya. Nah itu bagaimana sih sebenarnya? Kan itu sebenarnya tidak boleh dan itu melanggar undang-undang. Tapi kenyataannya para calon-calon legislatif itu kan memanfaatkan money politik itu kepada masyarakat. Nah itu bagaimana sih, Ronjenengan? Ya seharusnya saya berharap lah partai politik itu betul-betul memberikan memberikan motivasi kepada seluruh kadernya agar tidak mencari kader serabutan, sehingga mereka nggak punya skill dalam berpolitik, nggak pernah ikut di dunia politik, bahkan tidak masuk ke dalam organisasi politik, kalau tiba-tiba mencalonkan. Nah, mereka nggak ngerti suasana lapangan, ya mereka akhirnya instan. Nah ini kan salah satu merusak demokrasi, dan ini juga sama dengan menjegal aspirasi. Seharusnya kita yang mau mencalonkan diri ini ya berilah kesadaran, berikan bimbingan, berikan tuntunan, pamerkan kemampuan Anda kepada masyarakat. Bukan instan, mereka dikumpulkan, lantas diberi uang, suruh milih, selesai. Nah ini sebenarnya kan nggak mendidik. Sebenarnya seharusnya para calon-calon dewan itu mendidik masyarakat lah tentang hak, tanggung jawab dia sebagai warga, lah kita sebagai calon juga mensosialisasikan apa tugas fungsi kita sebagai calon anggota dewan. Nah Pak John, terkait pembangunan di daerah-daerah yang sekarang ini banyak dimanfaatkan calon anggota DPRD, khususnya di Kabupaten Pacet ini kan kita jenengan pernah melihat seperti itu. Nah menurut jenengan itu bagaimana sih prosedur untuk proyek tersebut Pak? Sebenarnya proyek itu kan ada kabupaten, ada proyek jalan desa. Nah jalan desa itu juga dianggarkan oleh desa, ada klasifikasinya. Nah sementara kalau hari ini kita menyaksikan, sebenarnya kan jalan ini kan jalan penghubung. Kalau jalan penghubung itu sebenarnya ya daerah juga berwenang, desa juga berwenang. Tapi lebih banyak harusnya daerah. Karena ini jalan ini penghubung dan ini masuk di Google Map. Nah di saat Pilpres ini kan merupakan suatu kesempatan bagi para calon-calon itu yang memanfaatkan pembangunan pemerintah, terutama dalam hal jalan itu kan dimanfaatkan untuk ini loh saya yang memberi kan gitu. Itu bagaimana Pak John? Nah ini kan menipu rakyat sama dengan membodohi rakyat. Di mana sih anggota dewan kok ngeaspal itu? Mau tahu saya, suruh hubungi saya kalau ada anggota dewan, oknum-oknum dewan yang seolah-olah merasa menyampaikan kepada masyarakat ini sing aspal aku. Tolong hubungi saya, ayo diskusi dengan saya. Itu jangan nipu rakyat lah. Jadi aspal jalan itu sudah wewenang pemerintah daerah menggunakan APBD, dan jangan diakuin kayak oknum-oknum calon anggota dewan hari ini. Jenengan tahu jalan Golosingo diaku-aku, aspal aku, jalan ke Sengon itu diaku-aku, padahal kita tahu lah ini kan nggak benar. Kalau mau jadi anggota dewan itu jangan menipu, jangan membodohi rakyat lah. APBD jangan diakuin punya saya, nggak boleh, nggak benar. Pak Minto, menurut jenengan pripun nih kahanan desane jenengan iki, dusune jenengan iki? Nggih ketinggalan, Pak. Nek kantor kados ngaten iki.
Lah ingkang ketinggalan apa niku? Masalah pembangunan, Pak. Nah, selama niki kan wonten anggota DPR yang sudah jadi niku. Lah selama ini bagaimana kiprah mereka di desa jenengan niku? Istilahnya nggih janji dah. Nggih. Janji kan namung janji-janji tak padane ini namung ngoten iki. Kenapa diarep-arep ini janji. Lah riyen janjine napa niku? Janjine nggih badhe bangun dalan iki yang ngoten ngene kan Pak. Terus seketika itu jenengan sudah dijanji-janji tapi ternyata tidak ada. Mboten wonten nggih. Ternyata mboten wonten buktinipun. Lah niku pripun jenengan perasaane? Nggih istilahnya kecewa, Pak. Upami besok itu terjadi lagi janji-janji yang palsu terhadap calon anggota dewan yang pernah ke sini. Napa ingkang jenengan sampaikan kepada mereka? Ditagih, Pak. Nek istilahnya disuwun napa janjine ngoten. Nah, Pak John, tadi kan ada masyarakat yang pernah dikecewakan oleh anggota DPR yang sudah jadi periode kemarin. Nah, kalau seandainya jenengan itu nanti jadi anggota DPR pripun anune? Saya orang punya agama, ya toh sebelum kita dilantik menjadi anggota DPR itu kan di atas kepala kita ada Al-Quran. Kita disumpah, ya kita disumpah menggunakan Al-Quran, ayat suci Al-Quran di kepala. Apa yang disampaikan di situ apabila dia ingkar, ya dia akan menerima tanggung jawab dia, resiko dia. Tapi faktanya sampai hari ini ingkar kebanyakan. Nah, dalam rangka saya kesini ini, saya terjun langsung, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, disaksikan rekan-rekan yang lain, dan orang yang seperti kemarin ya udah biarin, itu hak mereka, tapi insya Allah saya nggak akan melakukan hal yang mereka lakukan. Dan nggak baik itu. Nah, Pak John, seandainya masyarakat itu menghendaki kontrak politik dalam hal janji-janji yang pernah diharapkan, bagaimana jenengan? Ya, kalau kita kan sebenarnya kan ngapain harus menggunakan kontrak politik? Tapi kalau masyarakat itu berkeyakinan dengan menggunakan kontrak politik itu mereka yakin, nggak ada salahnya kita buat, kan gitu. Karena itu bentuk keyakinan masyarakat. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan hati nurani kita, berjalan dengan niatan nawaitu kita, ya nggak boleh ingkar lah. Kasihan kan warga. Kita itu kan hanya mengalokasikan aja, bukan membiayain, mengalokasikan. Berarti setiap anggota DPR harusnya sudah siap dengan resiko-resiko yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat ya? Ya wajib, harus. Seluruh calon anggota DPR Anda harus paham. Sekali Anda melaksanakan kebijakan yang salah, Anda akan mendapat 2 hukuman. Baik itu hukuman di akhirat maupun hukuman pidana. Karena Anda mengelola anggaran negara. 1 rupiah anggaran negara Anda selewengkan, Anda akan berhadapan dengan itu. Ini harus diwaspadai itu. Dan teman-teman yang hari ini nyalek, dia harus tahu apa risiko nanti. Semua niatan itu kembali lagi kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang pengen yang ayo bareng-bareng. Tapi ini masyarakat pengen yang ngono-ngono. Jangankan 5 tahun gitu lah. Setahun bisa dapat 3 ya bisa misalkan. Apa namanya? Masalah. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, Pak John. Pak, lu akuin jenengan nek persaudaraan aku. Yang masuk Google jalan sono Pak, kalau mau masuk di Surabaya tapi nggak bisa mobil, jalan kaki. Karena begini Pak, Jalan kaki, Pak, pulang jadi pergi. dari nol gunung naik sampai puncak gunung. SD apa itu? Apa Di nih? sana 2. Namanya siapa, Dik? Adila.
Oh, SD-nya mana? Kesana 2. Kalau nek jalan kaki berapa menit? Setengah jam. Oh, dadanya berangkatnya jam berapa? Jam Jam 6 sudah berangkat, budal sendiri. sama teman. Oh. Nah, harapannya jenengan apa? Wong iki kan mlaku to sampean. Setiap sekolah jalan kaki, pulang jalan kaki. Harapannya napa jenengan? Jalannya Heeh. diperbaiki. Mobil belum ada ya kene. Selain jalan apa melih? Kadang sepeda. Hah? Kadang sepeda. Sepeda motor sama bapak. Ora kesel melakukan ini. Wis kulino ya masalah ya. Bu, kalau pamit rumen, Bu. Mirip karo. Oh, iki. Oh, pantes. Kan dajeng kula ya. Kan pangapunten gurne. Aduh, kalau pamit rumen. Ide mengenai bantuan pemerintah terhadap warga niku jenengan pripun? Angsal mboten? Saya tidak pernah dapat. Alasanipun apa tek mboten angsal? Alasanipun menika dikatakan sudah mampu dalam hal masalah ekonomi itu. Kalau kehidupan di kampung itu standarnya sama, Pak. Harapannya seperti saya itu ya seperti orang-orang itulah, karena kita kehidupan di kampung itu kan sama-sama. Nah niki kan Pak Jon badhe nyalonke niki. Lah jenengan nyuwune napa nek Pak Jon dados anggota DPR di Pacitan? Pertama, Pak Jon ya harus mengetahui ada kehidupan di kampung saya atau di lingkungan saya supaya bisa meratakan seperti yang bukan seperti bantuan yang sudah berjalan itu harusnya diratakan gitu aja. Dik ngene jenengan niku larang toyo napa mboten, Dik? Melarang, Pak. Terus ngambilnya gimana? Ngambilnya itu ya masih mikul, Iku berapa jauh? kurang lebih itu 100 meter lah. Dan niku harapannya napa, Dik? Masalah air bersih niku. Ya, kalau bisa Pak, harapan masyarakat kita itu ya bisa masuk itu lah air ke rumah-rumah. Gitu nggih. Padahal itu sudah berapa puluh tahun air tidak bisa masuk ke situ. Sejak dulu, sejak lama tuh, sejak saya hidup lah. Kalau masuknya itu ke rumah-rumah itu Lah umur jenengan pinten to, Dik? 64 tahun. Oh, berarti selama 64 tahun belum ada sama sekali sampai sekarang nggih air bersih lewat rumah jenengan. Air bersih udah masuk Pak, cuman itu kan belum nyampe di rumah gitu. Mungkin Pak Jon kemawon, belum apa itu pun dusun Piper, saged madeg anggota DPR. Lagi saksi nek